Pemda Paljaya ini salah satu BUMD yang tugas fungsinya itu mengelola air limbah di seluruh DKI Jakarta. Paljaya ini saat ini sudah memiliki 2 IPAL ya. 2 IPAL ini untuk mengolah air limbah sistem perpipaan. Dia ada di dua lokasi, di Setiabudi dan di Krukut. Ini masing-masing kapasitas, yang satu di Setiabudi 250 liter per detik, yang di Krukut ini 100 liter per detik. Nah, kemudian kita juga mempunyai untuk mengolah lumpur tangki septik itu di 2 lokasi, di Pulau Gebang dan Biru Kesambi. Masing-masing kapasitas pengolahannya 900 kubik per hari. Untuk sistem perpipaan, kita ini memang masih di kawasan Jakarta Selatan. Mungkin kalau kita lihat di kawasan Karet Setiabudi, kemudian sampai ke, kalau jalan itu jalan Sudirman ya, kemudian jalan Gatot-Subroto, Rasuna Said, dan beberapa wilayah sekitarnya. Itu untuk sistem perpipaan. Kemudian kita juga melayani ya sistem non perpipaan atau onset tadi melalui layanan subsidi tangki septik. Jadi ada kita 5 wilayah ya, dan itu mungkin total sekarang hampir 3.000 rumah tangga ya yang sudah mendapatkan layanan untuk revitalisasi tangki septik. Setiap limbah yang dihasilkan oleh aktivitas manusia atau masyarakat ini perlu diolah, karena sebelum dibuang ke badan air ini harus diolah dan harus memenuhi baku mutu supaya tidak mencemari. Jadi kita lihat badan air yang sudah banyak tercemar itu tentunya karena salah satunya air limbah yang tidak diolah. Air limbah yang dihasilkan oleh masyarakat ini disalurkan melalui jaring pipa air limbah, kemudian masuk ke instalasi pengolahan limbah. Di situ ada proses secara biologi. Jadi bakteri yang ada di IPAL tadi, instalasi pengolahan limbah, itu menguraikan pencemar-pencemar yang di air ya. Jadi kita memanfaatkan proses biologi. Jadi mikroorganisme yang ada di alam ini kita manfaatkan untuk menguraikan limbah-limbah tadi. Yang teknologi yang diterapkan Paljaya ini yang sudah beroperasi ini di 2 IPAL tadi, itu teknologi moving bed bioreactor. Jadi itu teknologi yang merupakan modifikasi dari teknologi yang lama ya. Jadi itu memanfaatkan media. Jadi ada satu media yang bergerak tadi, makanya moving bed namanya. Itu tempat tumbuhnya bakteri, kayak rumah bakteri. Dan nanti bakteri itu makin banyak berada dalam satu tangki pengolahan, dan itu makin efektif. Beda dengan yang sebelumnya, yang teknologi yang lama, itu bakterinya banyak terbuang ikut keluar dalam pembuangan. Kalau ini bakteri masih banyak yang masih banyak tumbuh berkembang, dan ini bisa mengurangi lahan yang dibutuhkan untuk satu pengolahan yang jumlah volume yang sama. Jadi bisa menghemat lahan ya, terutama untuk kawasan perkotaan kan masalah paling paling krusial itu masalah lahan ya. Jadi dengan teknologi ini bisa menghemat lahan yang dibutuhkan untuk mengolah limbah tadi. Jadi memang Paljaya ini termasuk yang pertama yang menerapkan MBBR tadi, sampai akhirnya menjadi percontohan untuk di IKN ya, pengolahan di IKN.
Ini kita waktu itu teknologi ini sebenarnya di negara-negara yang sudah maju di Eropa gitu yang kita waktu itu kita adopt gitu ya. Kalau sesuai dengan Permen LHK 68 2016 memang itu harus memenuhi baku mutu untuk bisa dibuang kembali ke badan air. Tapi kita saat ini kita akan meningkatkan kualitasnya untuk bisa dipakai ulang, bisa untuk flushing atau gardening ataupun untuk mungkin untuk bisa untuk pemadam kebakaran dan sebagainya. Iya, dan memang nanti proyek tahun ini akan kita mulai, mungkin fisiknya tahun depan. Ini kita tingkatkan lagi, bukan memenuhi baku mutu tadi air limbah, tapi menjadi sekualitas air bersih atau air minum. Kita tingkatkan lagi. Untuk masyarakat, terutama untuk kawasan-kawasan yang kumuh, kita sudah cukup banyak membantu ya, dengan CSR kita maupun program. Sudah 3 tahun terakhir ini kita sudah melakukan program revitalisasi tangki septik. Jadi untuk masyarakat yang belum mempunyai tangki septik ataupun mungkin tidak memenuhi syarat, kita memberikan subsidi gitu ya, untuk dibangun tangki septik tersebut gitu, untuk masing-masing rumah. Manfaat jelas ketika badan air ini sudah tidak tercemar, ini tentunya punya nilai ekonomis, punya nilai sosial yang lebih bagus. Dan tentunya setiap kota yang modern pasti mempunyai pengolahan limbah yang bagus. Kita bisa lihat kota-kota besar yang sudah maju itu sungainya jernih dan sebagainya. Itu sebenarnya dampak dari hasil pengolahan limbah yang baik. Gitu. Jadi Jakarta ini kan ada dibagi sesuai master plan tahun 2012 itu ada 15 zona. Di zona yang sekarang ini yang sudah dikelola itu zona 0 namanya, zona existing. Kemudian ada zona 1 sampai zona 14. Nah, yang sedang sudah proses desain dan akan dibangun itu zona 1. Di zona 1 itu IPAL-nya di dekat Waduk Pluit. Itu sekitar 4 hektar lokasinya. Kemudian nanti ada zona 6 juga. Setelah itu ada zona 6 itu lokasinya di Durekosambi. Itu area sekitar 6 hektar. Dan itu bisa nambah cakupan cukup besar. Harapannya ke masyarakat tentunya kita harus bisa berkontribusi ya, minimum kita bisa mengelola air limbahnya dengan baik, dan tentunya di sini PAL Jaya siap membantu untuk menangani itu. Kita ada call center, mungkin nanti bisa ke website. Kita juga punya media sosial yang bisa mudah untuk dihubungi ya, misalnya berkaitan dengan masalah air limbah di masyarakat.